Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Jawahari, NIM 1261032032555 dari kelas HTN 5F. Akan menjelaskan mengenai definisi legalitas dari hukum acara peradilan agama, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah hukum acara peradilan agama. Baik, langsung saja. Definisi dari dasar legalitas hukum acara peradilan agama yaitu dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum. Dasar legalitas ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pengadilan agama mengadili menurut hukum Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak derajat setiap orang di muka persidangan pengadilan agama tidak terabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga dijelaskan bahwa legalitas mempunyai keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Dasar hukumnya yang digunakan ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang yang nomor 2 ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Nomor 3 ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan yang keempat ada Peraturan Menteri Agama, dan yang terakhir ada Keputusan Menteri Agama. Beberapa dasar hukum demikianlah yang menjadi dasar legalitas acara peradilan agama di Indonesia. Selanjutnya, dalam prinsip hukum menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus. Ini menunjukkan berlakunya asas lex specialis derogat legi generalis. Menurut Mujahidin, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum ini mempunyai 4 asas, yaitu yang pertama adalah asas umum peradilan agama, asas khusus kewenangan peradilan agama, selanjutnya ada asas penyelesaian perkara perdata agama, dan yang terakhir ada asas kedudukan pejabat peradilan agama. Selanjutnya adalah praktek atau contoh di lapangan dalam segi asas ini. Pelaksanaan seperti contohnya pelaksanaan perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilaksanakan di pengadilan agama. Prosedurnya beracara di pengadilan agama menggunakan hukum acara perdata pada pengadilan negeri. Dalam perkara gugatan atau kontentiosa dikenal adanya kompetensi relatif pengadilan yang menggunakan asas aktor sequitur forum rei yang mewajibkan penggugat datang ke pengadilan wilayah tergugat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi tergugat, namun demi melindungi istri, pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mewajibkan tergugat, yaitu suami, untuk datang ke tempat istri yang dalam perkara gugat cerai berstatus sebagai penggugat. Juga diwajibkan datang ke tempat istri. Dengan demikian, apapun status istri, baik sebagai tergugat dalam perkara permohonan talak maupun sebagai penggugat dalam perkara gugatan cerai, dia diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk beracara di pengadilan yang membawai wilayahnya sendiri, sebagai orang yang lebih mempunyai harapan akan terjadinya perceraian dalam kasus gugat cerai. Demikian penjelasan dari yang saya sampaikan. Mungkin ada kritik dan saran, yaitu penerapan pasal 73 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini perlu ditinjau ulang lagi, karena merupakan perkosaan hukum terhadap kepentingan suami yang belum tentu adalah sebagaimana yang didakwakan oleh istri, yang menyebabkan tidak betah menjalani hidup bersama dengannya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.